Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menangani orang yang tersedak sehingga mengalami henti napas maupun henti jantung dan dalam kondisi tidak sadar. Oke, langsung saja kita ke kasus dan penanganan. Berikut ini adalah contoh kasus. Pada hari Selasa siang, ada seorang pemuda bernama Sapo, kurang lebih berumur 21 tahun, sedang makan cilok di pos kamling. Saat itu, dia sedang asik menatik di pojokan. Tiba-tiba, dia tersedak dan berkuasa. Kemudian, dia pingsan. Hanya ada beberapa orang yang sedang berjaga dan tidak ada luka yang ditemukan. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan sesuai kasus tadi ialah yang pertama ada penilaian keadaan. Pastikan penolong maupun korban dalam kondisi aman. Penolong sudah memakai sarung tangan dan juga sudah memakai masker. Korban sudah dipindahkan ke tempat yang aman untuk dilakukan penyelamatan. Selanjutnya, minta bantuan seorang ataupun saksi di sekitar untuk melakukan panggilan kepada puskesmas terdekat ataupun rumah sakit terdekat. Selanjutnya, memperkenalkan diri kepada orang-orang sekitar seperti nama saya Reno Hidayat, beasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, meminta izin untuk melakukan pertolongan pertama kepada korban. Yang kedua adalah penilaian dini. Pada kasus ini korban menderita kasus medis karena korban tidak sadarkan diri dan tidak sadarkan diri ataupun pingsan. Maka dari itu kita lakukan pengecekan respon korban dengan SNT. Awas, suara, apakah mendengar suara saya? Nyeri, tidak respon. Korban tidak merespon apapun karena tidak sadarkan diri dan pingsan. Setelah itu kita lakukan pengecekan CAB, circulation, airway, dan breathing. Pertama circulation, karena korban tidak sadarkan diri, maka kita lakukan pengecekan nadi di bagian leher ataupun nadi karotis. Ternyata nadi tidak ada, maka kita lakukan RCP. RCP dilakukan sebanyak 30 kali pijatan jantung dibanding 2 hembusan nafas. Yang pertama, setelah itu kita berikan 2 kali hembusan nafas. Nadi korban kembali terasa setelah dilakukan 150 kali pijatan jantung dan 10 kali bantuan nafas. Setelah itu kita lakukan pengecekan airway, jalan nafas, karena korban tersedak dan dalam keadaan tidak sadar, maka kita lakukan Heimlich maneuver dengan terlentang. Setelah dilakukan Heimlich maneuver, kita lakukan sapuan jari kepada sumbatan yang ada di mulut korban dengan cara angkat dagu, tekan dahi. Sumbatan sudah dihilangkan, yang selanjutnya kita cek breathing dengan cara LDR, lihat, dengar, rasakan. Lihat, dada korban belum mengembang, dengar, belum ada nafas, dan rasakan nafas korban belum terasa. Maka dari itu kita lakukan bantuan nafas. Nafas korban kembali ada dan kembali terasa setelah diberikan 18 kali bantuan nafas. Yang ketiga ada pemeriksaan fisik. Pada kasus ini karena kasus medis maka tidak ditemukan PLNB. P artinya perubahan bentuk, L luka terbuka, N nyeri tekan, dan B bengkak. Setelah itu kita lakukan pengukuran tanda vital. Setelah dilakukan pengukuran, denyut nadi sebanyak 55 kali per menit, frekuensi nafas sebanyak 16 kali per menit, dan suhu normal 36 derajat Celcius, dan tekanan darah normal. Yang keempat adalah pengecekan riwayat penderita. Setelah dilakukan wawancara kepada orang-orang di sekitar ataupun saksi mata dan khususnya keluarga korban, yang pertama didapatkan hasil yang pertama keluhan korban tersedak pilek, yang kedua obat-obatan yang dikonsumsi tidak ada, makanan ataupun minuman yang dikonsumsi adalah cilok, dan penyakit yang diderita korban tidak ada, alergi yang diderita korban tidak ada. Yang terakhir kejadiannya korban makan cilok dalam keadaan menonton TV dan pada saat itu di pojokan sehingga dia tersedak saking asiknya menonton TV. Yang kelima adalah pemeriksaan berkala. Hal ini bertujuan agar tidak ada pertolongan pertama yang terlewatkan kepada korban, seperti mengecek hembusan nafas ataupun nadi pada korban.
dan kita harus memastikan bahwa itu benar-benar sudah ada selagi menunggu ambulans atau tim medis datang. Yang keenam, ada pelaporan. Hal ini bertujuan agar didapatkan informasi secara singkat dan diberikannya informasi singkat tersebut kepada tim medis ataupun penolong berikutnya. Yang pertama, umur dan kelamin penderita. Umur 21 tahun, kelamin penderita laki-laki. Dua, keluhan utama. Tidak ada keluhan utama karena korban pingsan dan tidak sadar, tetapi korban sebelum itu tersedak oleh cilok dan sudah diambil sembarang cilok tersebut. Yang ketiga, tingkat respon tidak ada respon. Yang keempat, keadaan jalan nafas. Jalan nafas tersumbat cilok. Yang kelima, pernafasan. Awalnya nafas tidak ada, setelah dilakukan bantuan nafas kembali ada. Yang keenam, sirkulasi. Awalnya nadi tidak terasa ataupun lemah. Setelah dilakukan RCP, nadi kembali ada. Yang ketujuh, pemeriksaan fisik yang penting. Yang pertama, denyutnya nadi sebanyak 55 kali per menit, frekuensi nafas sebanyak 16 kali per menit, suhu badan normal 36 derajat. Yang keempat, tekanan darah normal. Yang kedelapan, wawancara yang penting. Dari kronologi saksi, korban tersedak cilok saat menonton TV dan waktu itu berada di pojokan. Yang kesembilan, penanganan pelaksanaan. Penolong sudah memakai masker ataupun sarung tangan ataupun APD yang diperlukan dan sudah memindahkan korban ke area yang aman untuk dilakukan penyelamatan dan dilakukan RCP maupun bantuan nafas. Yang 10, perkembangan lain yang dianggap penting. Tidak ada luka yang tampak ataupun tidak ada luka di bagian manapun. Korban telah diberikan tindakan RCP sebanyak 150 kali pijatan jantung dan 10 kali hembusan nafas. Setelah itu diberi bantuan nafas lagi sebanyak 18 kali karena pernafasan korban masih belum ada waktu itu. Oke, sekian, terima kasih. Oke, jadi itu tadi merupakan pertolongan pertama pada kasus yang sudah diberikan. Apabila terdapat kekeliruan teknik maupun kesalahan teknik dalam menangani korban, mohon dimaafkan. Semoga video yang saya berikan ataupun yang saya buat tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.